Nepal kini pelan-pelan bangkit. Sushila Karki telah dipilih menjadi Perdana Menteri sementara yang akan memimpin pemerintahan hingga pemilu selanjutnya. Yang menarik, Karki dipilih dengan cara yang tidak biasa, yaitu lewat konvensi digital anak Gen Z. Seperti apa caranya nama Karki bisa diajukan hingga akhirnya resmi dilantik? Selengkapnya kita bahas. Usai demo yang berakhir ricuh, Gen Z mulai mencari sosok yang cocok untuk memimpin pemerintahan hingga pemilu selanjutnya. Setelah parlemen dibubarkan, Nepal memutuskan 5 Maret 2026 sebagai tanggal pemilu. Di tengah ketidakpastian politik dan belum ada pengganti pemimpin, para Gen Z berkumpul di Discord untuk menggelar konvensi nasional digital. Ada ratusan ribu Gen Z yang bergabung dalam saluran Discord untuk memberikan pandangan hingga mengusulkan tokoh yang dinilai cocok menjadi pemimpin sementara. Dalam diskusi yang dilakukan lewat format chat hingga panggilan suara itu, pilihan Gen Z mengerucut dan jatuh kepada Sushila Karki. Gen Z yang jadi moderator saluran Discord bilang kalau apa yang mereka lakukan ini semacam pemilu mini. Bahkan, jumlah pengguna yang bergabung dalam percakapan mencapai 145.000 orang. Meski memilih memimpin lewat Discord jadi cara yang baru dan gak biasa, Gen Z gak menampik sempat terjadi kekacauan hingga pertikaian internal. Bahkan dicurigai ada penyusup atau orang dari luar Nepal yang bergabung sehingga percakapan jadi kacau. Pada akhirnya, Gen Z membawa nama Sushila Karki ke Kepala Staf Angkatan Darat dan Presiden Nepal. Karki kemudian ditunjuk jadi Perdana Menteri sementara dan telah diambil sumpahnya. Dalam pidato perdananya, Sushila Karki berjanji untuk memenuhi tuntutan Gen Z memberantas korupsi. Karki juga janji tidak akan memerintah lebih dari 6 bulan dan akan memerintah hingga pelaksanaan pemilu. Agar pemerintahan sementara berjalan, Karki mulai membentuk kabinet sementara dan jumlahnya hanya dibatasi 15 menteri. Sejauh ini, Karki telah menunjuk mantan Menteri Keuangan Rameshwar Kanal kembali ke posisinya, pengacara ternama Om Prakash Aryal sebagai Menteri Dalam Negeri, dan mantan Direktur Eksekutif Otoritas Listrik Nepal Kulman Gising sebagai Menteri Energi dan Irigasi. Menteri-menteri lainnya akan ditunjuk secara bertahap. Lantas, siapakah Sushila Karki? Karki dikenal sebagai tokoh anti korupsi. Pada 2016, ia menjadi perempuan pertama yang menjabat Ketua Mahkamah Agung Nepal. Ia menangani kasus-kasus besar mulai dari korupsi pejabat hingga hukum progresif tentang hak perempuan. Namun, belum setahun menjabat, ia menghadapi upaya pemakzulan. Tekanan publik membuat mosi itu dibatalkan, hingga akhirnya dia mundur pada 2017. Karki lahir di Shankarpur pada 1952. Ia menempuh studi ilmu politik di India, lalu jurusan hukum di Nepal, sebelum aktif di bidang hukum sejak 1979. Pada 1990, Karki ikut gerakan melawan sistem pemerintahan absolut di Nepal hingga ia ditahan bersama suaminya. Nepal kini di tangan kepemimpinan baru. Mampukah pemimpin baru membawa Nepal bebas dari korupsi sebagaimana tuntutan para Gen Z? Simak terus perkembangan isu internasional hanya di Kumparan, bicara fakta lewat berita.